Hamba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita berdoa, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ada yang udah kenal nama ibu siapa? Belum. Jadi nama ibu Firnanda Aulia Aisyah. Abang-abang sama kakak bisa panggil ibu dengan panggilan Ibu Aisyah. Oke? Siapa nama ibu? Ibu Aisyah. Ya, oke. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Apa jangan malu? Siapa sih? Abang mau? Abang mau abang? Ya, apa ya berani? Abang mau? Oke, abang pimpin doanya. Ibu akan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ibu bilang apakah hari ini hari semua, kalau misalkan hari semua jawabnya hadir. Kalau misalnya ada yang tidak hadir jawabnya tidak. Paham? Oke, 1, 2, 3. Apakah hari ini hari semua? Tidak. Oke, karena hari ini banyak tidak hadir. Untuk yang hadir ibu kasih A+ ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nggak tahu. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Ada yang tahu apa itu teks narasi sejarah? Di kelas 5 ada yang udah belajar tentang ini? Belum ya. Yuk kita nonton bareng-bareng dulu ya. Nanti ibu tanya, apakah anak-anak paham atau belum? Oke? Ya, kita nonton. Nontonnya di mana? Biar nampak semua. Di sini. Di sini aja. Di sini. Oh, di meja ini aja ya. Kalau nggak apa-apa, kan maju ke depan. Ini kita ceritanya nanti kita cerita. Oke. Nah, tadi kan anak-anak katakan videonya itu bahas tentang teks narasi. Nah, kalau kita hari ini belajar tentang teks narasi sejarah. Jadi apa itu teks narasi? Ada yang sudah tahu kita? Ya, betul. Nah, jadi teks narasi sejarah. Teks narasi adalah sebuah teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis.
suatu peristiwa di masa lampau. Seperti contohnya, misalkan apa? Nah, kalau cerita si kancil itu masuk ke dalam teks narasi yang non fiksi. Enggak, yang fiksi. Kalau non fiksi contohnya yang asli dan nyata. Gitu. Contohnya tentang ya betul. Apa mau pernah nonton ya? Ya bagus sekali. Nah, kemudian apa ciri-ciri teks narasi? Nah, apa ciri-ciri teks narasi? Abang-abang apa? Ya, betul, terus. Siapa mau ngomong ke depan? Apa itu ciri-ciri teks narasi? Satu orang, abang, kamu mau? Ya, apa? Ayo, ayo, nanti, dan nanti giliran teman-temannya. Gak apa, ayo. Oh, beri semangat ketawa itu aja. Oh, siapa yang mau kita depan? Siapa yang berani? Abang mau? Abang mau? Abang? Ayo nggak apa-apa. Ayo abang ini dia malu-malu. Ayo abang nggak apa. Ayo. Nah, oke kan? Abang-abang ini malu-malu semua ya. Jadi ciri-ciri teks narasi itu yang pertama ada apa? Yang pertama ada tokoh. Kemudian yang kedua ada apa? Ya, latar, tempat, atau waktu. Kemudian yang ketiga ada apa? Itu masuk ke dalam struktur. Ini ciri-cirinya dulu. Apa ciri-cirinya tadi? Ayo apa ingat? Pertama ada tokoh, kemudian ada alur. Oh iya, alur. Alur itu masuk kedua. Jadi latar tempat dan waktu itu dia masuk ke nomor 3. Ini nomor pertama. Jadi nomor 2 tadi apa? Alur. Karena cerita kalau nggak ada alur kan nggak bagus kan. Kemudian yang keempat, apa yang terakhir? Apa ayo? Apa kakak? Kakak ini paham, cuma kakak yang tahu. Apa kakak? Apa ayo? Apa? Apa tahu? Nggak apa jawab aja. Konflik. Ya, konflik. Tahu konflik itu apa? Konflik itu adalah suatu permasalahan di dalam cerita. Nah, jadi kita bahas satu ya. Nah, apa itu tokoh? Siapa yang tahu apa itu tokoh? Ya, pertama. Jadi di sebuah cerita itu ada namanya pemeran utama, ada pemeran kedua, ada pemeran ketiga. Iya, betul. Kemudian apa itu alur? Iya, betul. Jalan cerita. Terus apa lagi? Apa lagi kakak? Apa jawabnya abang? Apa lagi? Abang yang mau di sini apa lagi? Oh, abang ini gambar ya, bagus sekali gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi latar tempat atau waktu ini itu yang tadi alur ya. Alur itu adalah sebuah jalannya cerita. Benar tadi apa yang dibilang sama abang yang di depan ini? Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah latar tempat atau waktu. Nah, apa maksudnya? Tempat dari tempat alur ceritanya. Jadi alur ceritanya itu di mana tempatnya? Awalnya itu di mana? Ya, terus waktu. Berarti di hari apa maksudnya? Di jam berapa? Kejadian cerita itu kan? Nah, terus yang terakhir adalah konflik. Nah,
Konflik itu adalah ya pertengkaran, permasalahan di dalam sebuah cerita. Kemudian di sini ada yang namanya struktur. Nah, apa aja struktur teks narasi tadi itu di dalam video? Yang pertama, resolusi itu dia di nomor 4. Di nomor 3. Di nomor pertama tadi apa? Apa ayo? Apa kamu tadi nonton main pakainya ya? Apa tadi orientasi. Ya. Kemudian yang kedua ada apa? Ayo, selain pasti ada. Ayo apa? Komplikasi. Kemudian yang ketiga tadi apa yang tadi aku jawab? Iya betul. Resolusi. Yang terakhir apa? Ya, semua paham yang terakhir. Kayaknya yang terakhir aja ya. Nah, ini kita bahas nih. Coba ini. Nah, apa itu orientasi? Apa? Siapa yang tahu apa itu orientasi? Kita bahas sama-sama ya. Jadi, orientasi adalah awal mulanya sebuah cerita atau alur utama dalam sebuah cerita. Alur utamanya. Kali paragraf pertama contohnya. Misalkan di sini ada teks narasi sejarah yang menceritakan tentang perjalanan Cutnya Mutia. Ada Cutnya Mutia ini pahlawan apa? Pahlawan Aceh. Wah, iya betul. Nah, di kali pertama ini kan dia menceritakan awal mulanya dari kelahiran, terus siapa nama ayah ibunya, ya kan? Nah, itu masuk ke dalam orientasi. Kemudian komplikasi. Siapa yang tahu komplikasi itu apa? Dia hampir sama dengan ini. Nah, apa? Siapa yang tahu? Apa yang tahu? Apa? Peperangan atau pertengkaran. Tapi di sini di strukturnya ini komplikasi itu dia adalah awalnya permasalahan. Jadi bukan di akhir permasalahan, tapi awalnya permasalahan. Jadi dia cerita itu dia awal permasalahan. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Nah, apa itu resolusi? Apa? Nah, kita aja pakai orangnya ini. Solusi. Resolusi. Jadi nah, kan kalau tadi ada permasalahan. Terus yang terakhir ada solusi. Berarti kalau ada permasalahan pasti ada solusinya, ya kan? Nah, jadi ini adalah alur untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
cerita fiksi misalnya si kancil. Nah, di akhir kan ada pesan moralnya kan? Contohnya apa? Kancil walaupun dia suka berbohong, tapi dia tetap bijak, pintar, ya kan? Nah, itu pesan moralnya. Kemudian yang lain, cerita yang lain, contohnya apa? Misalkan kayak tadi cerita apa? Hidup Timun Emas yang ada raksasanya kan tadi. Nah, pesan moralnya di dalam sebuah cerita itu apa? Ya, boleh tidak boleh. Nah, kita kan sudah membahas tentang ciri-ciri teks narasi dan struktur teks narasi. Nah, apakah ada yang abang atau kakak tanyakan? Ada yang belum paham, boleh tanyakan. Ya, apa bang? Abang tanya apa? Mau bahas cerita lain, misalnya tentang sejarah apa gitu, kita bahas. Apa ya? Di sini ada suka novel? Ya, ada suka novel nggak? Enggak kan? Oke, bagus berarti. Kalau misalnya cerita kayak apa ya, dongeng, kayak suka dongeng. Jadi abang sukanya cerita apa? Suka buku apa? Komik? Hah? Komik? Abang punya buku komik? Judulnya apa? Apa? Judulnya Cicak Dongeng. Hah? Cicak Dongeng? Cicak Dongeng. Oh iya. Gimana ceritanya? Gimana alurnya? Cicak Dongeng. Gimana alurnya? Yang lain ada buku favorit misal buku apa gitu? Oh, buku masa-masa kayaknya punya mamanya ya. Nah, di sini ada suka main game. Ada? Nah, game apa? Game apa? Yang lain? Apa? Apa itu? Game apa? Game Roblox. Dalam game itu pasti ada apa kan? Ada cerita pasti ada kayak ada gimana? Ya kan? Ada kan? Nah, karena abang udah paham, abang udah paham atau belum? Benar, udah paham atau belum? Nanti itu ada pasien di akhir. Siapa yang tahu? Makanya abang udah paham atau belum? Udah paham atau belum? Udah paham atau belum? Karena udah paham, abang ini belum paham. Coba siapa yang bisa menjelaskan ulang? Abang coba lihat di papan. Apa itu ciri-ciri teks narasi? Coba abang lihat itu. Coba abang lihat di papan itu. Apa ciri-ciri teks narasi? Ada apa aja? Nanti itu ada pertanyaan yang ibu. Abang mau ciri-ciri teks narasi? Yang pertama ada ciri-ciri teks narasi yang pertama ada terus yang kedua ada alur, yang ketiga ada ya, yang keempat ya, apa gimana? Apa itu struktur teks narasi? Yang pertama oh iya, apa? Kita belajar sama-sama ya, apa? Oke? Kita kasih semua temannya yang giat belajar ya. Rajin abang ini untuk datang ke sekolah. Beri tepuk tangan dulu. Masing-masing abang ini suka menggambar, mungkin nanti cita-citanya jadi teknik arsitektur. Tahu nggak? Teknik arsitektur. Siapa? Ada yang punya abang atau punya kakak? Ada punya abang? Abangnya jurusan apa? Jadi nanti abang ini bisa jadi profesor. Bukan. Jadi abang ini kan, dia cita-citanya jadi teknik arsitektur. Jadi dia menggambar-gambar jadi orangnya dia bisa yang kalau jadi pelukis, oh boleh. Ya bapak nggak tahu kan? Gaji orang pelukis itu bisa 1 M. Tahu 1 M itu berapa?
Power. Yang